Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ani Andriani SPD selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Rajagaluh, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dan sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan di Universitas Swadaya Gunung Jati tahun 2022. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023 akan melaksanakan ujian kinerja dengan materi menganalisis unsur pembangun teks cerpen di kelas 11 MIPA 3. Untuk itu, besar harapan saya agar Bapak Ibu penguji dan juga Bapak Ibu dosen dapat mengevaluasi ujian kinerja saya ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, insya Allah selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yang mimpin doa biasanya siapa sih di sini? Dafa ya, Dafa? Boleh, Dafa? Mimpin doa dulu ya, Dafa? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dafa udah pimpin doanya. Sebelum ke inti pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Faris, udah sehat Faris? Alhamdulillah ya, sekarang bisa hadir. Sebelum ke pembelajaran, hari ini kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik sebuah cerpen. Sebelumnya kita ada motivasi dulu ya. Ketika Ibu mengucapkan semandra 1, kalian ucapkan semangat literasi. Semandra 1, selalu berkreasi. Kemudian satu lagi, semandra 1, mengukir prestasi. Ini sebuah motivasi yang selalu kita ucapan ketika sebelum memulai pembelajaran ya. Ibu akan ucapkan tapi kalian hanya kompak satu kali. Semandra 1, semangat literasi. Semandra 1, selalu berkreasi. Semandra 1, mengukir prestasi. alhamdulillah. Terima kasih ya, kompak terus ya. Untuk hari ini kalian akan mempelajari tentang mengidentifikasi teks cerita pendek. Pada saat pertemuan minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian cerita pendek. Ada yang masih ingat apa itu teks cerita pendek? Ada yang masih ingat gak? Pengertiannya apa? Pengertiannya apa? Dapat masih ingat apa itu pengertian cerpen? Mampu dijawab. Iya. Cerpen itu cerita singkat. Tepat, cerita singkat ya, tetapi alangkah baiknya ada penjelasan lebih rinci lagi. Ada yang bisa menambahkan? Boleh, Nabila? Iya, boleh, silakan. Cerpen adalah cerita pendek fiksi yang menjelaskan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama yang memiliki satu inti kejadian, dikemas dalam singkat dan padat. Oke, terima kasih. Kita apresiasi untuk Nabila dan juga Dafa. Oke, Ibu kasih penguatan ya, bahwa cerpen itu adalah suatu teks cerita pendek ya, atau itu adalah singkatannya. Tetapi untuk detailnya bahwa cerpen itu adalah cerita prosa fiksi ya, di mana intinya itu hanya ada satu kejadian. Apa saja kejadiannya? Satu permasalahan yang bisa diselesaikan oleh satu orang tokoh atau dua orang tokoh, dikemas secara ringkas dan padat ya. Itu untuk pengertian cerpen. Kemarin kita sudah mempelajarinya. Hari ini kita akan mempelajari tentang unsur pembangun teks cerpen. Ada yang tahu apa saja unsur pembangun teks cerpen? Mampu izin dijawab? Boleh, Dika. Unsur pembangun teks cerpen ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kasih apresiasi buat Andika.
Oke. Unsur pembangun teks cerpen itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang akan kita tekankan untuk materi kali ini adalah unsur intrinsiknya. Ada yang tahu apa saja unsur intrinsik? Maaf Bu, saya mau coba jawab. Boleh. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Oke, kasih apresiasi untuk Faris. Jawabannya tepat ya. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Apa saja unsur intrinsik kita akan bahas pada next selanjutnya ya. Sebelum ke inti pembelajaran, kalian harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini. Yaitu kalian harus mampu mengidentifikasi unsur pembangun teks cerpen. Juga kalian juga harus mampu menelaah. Menelaah apa? Menelaah kebahasaan dari teks cerpen yang akan kalian kerjakan dan pemecahannya adalah kalian sendiri yang akan menyimpulkan. Untuk tujuan sudah, sebelum ke permasalahan yang akan kalian pecahkan, simak dulu video motivasi yang akan Ibu putarkan untuk kalian ya. Oke, baik. Sudah kalian simak videonya tadi? Apa yang terdapat dari video tersebut? Pesan yang tersiratnya apa? Ada yang tahu? Pesan yang tersiratnya apa? Boleh, Hilman silahkan. Dari video tersebut, Ya. Tanya, kita jangan cepat putus asa, Bu. Kita jangan cepat putus asa. Baik, tepuk tangan untuk Hilman ya. Kita kasih apresiasi. Jawabannya tepat sekali. Kita jangan putus asa. Adakah yang mau menambahkan dari jawaban dari Hilman? Saya izin menambahkan Bu. Boleh, Krisma. Dari video motivasi tersebut dapat kita pelajari adalah kita jangan pernah mudah menyerah dengan suatu keadaan. Kita harus tetap selalu berjuang dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Iya. Kasih apresiasi untuk Krisna. Ya, dari video tersebut ada pesan tersirat ya untuk kalian dan untuk kita semua. Yaitu kita yang pertama harus berjuang, kedua tidak boleh pesimis, ketiga kita harus bisa bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Apa sih kaitannya dengan pembelajaran yang kita akan pelajari kali ini? Ada tentunya. Yaitu kalian ketika memecahkan permasalahan yang akan Ibu berikan lewat LKPD, kalian harus berdiskusi dengan perkelompoknya masing-masing. Ya, jadi tidak ada satu tujuan bisa tercapai tanpa kalian harus adanya kerjasama. Jadi harus benar-benar kompak dan harus adanya kerjasama. Baik, untuk berikutnya Ibu akan bagikan LKPD dan modul bahan ajarnya. Kalian nanti pelajari ya. Kelompok 1, Andika. Ini modulnya, ini LKPD-nya. Dibaca petunjuk pengerjaan LKPD-nya ya. Kelompok 2, Krisna. Kelompok 3, Nabila. Kelompok 4, Dea. Silakan kalian pelajari modul bahan ajar yang sudah Ibu berikan dan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu
berikan tadi ya. Tapi sebelumnya, sebelum kalian mengerjakan pengerjaan yang Ibu berikan penugasannya, untuk menstimulasi kalian untuk dapat gambaran ya. Kalian tolong simak lagi video pentigraf. Ini adalah salah satu dari inti permasalahan harus kalian tahu apa itu pentigraf ya. Simak lagi ya. Ini adalah contoh pentigraf. Karya seorang Diana dibacakan oleh saya sendiri. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Kami bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, mereka bekerja keras dengan sepenuh hati demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Sang gadis kecil pun bertekad untuk mengubah kehidupan yang sulit. Dia mempunyai mimpi untuk mengubah kehidupan yang sekarang. Sedikit lagi mimpi yang diinginkannya capai. Semua kerja keras yang telah ia lakukan, tidak lupa dengan berdoa dan beribadah. Yang kedua, Contoh dari video pentigraf. Pentigraf itu adalah cerpen 3 paragraf. Ya, cerpen singkat yang termasuk ke dalam cerpen kekinian. Beda dengan cerpen yang zaman dulu. Itu banyak, ada beberapa paragraf, bisa lebih dari 3 paragraf. Untuk kali ini Bu mau nanya nih, ada yang tahu apa sih dari tema yang kalian tadi lihat? Tapi sebelumnya, bentar, apakah pernah kalian menonton pentigraf tersebut? Pernah tidak? Belum. Nah, temanya apa tadi Nadia Trisna? Ibu mau izin menjawab? Boleh? Untuk video pentigraf yang berjudul Menggapai Tujuan, Ya. itu bertema tentang perjuangan dalam menggapai tujuan. Perjuangan dalam menggapai tujuan. Iya, cukup tepat ya. Kisah apresiasi buat Trisna, Nadia Trisnawati. Ada yang mau menambahkan? Apa temanya? Selain tadi tujuannya apa? Tadi temanya adalah salah satu untuk mencapai tujuan, perjuangannya. Ada yang mau menambahkan apa sih tema dari video yang kalian tadi tonton yang berjudul dengan apa tadi judulnya? Menggapai impian. Apa? Ada yang mau menambahkan? Reza, barangkali bisa. Selain temanya itu adalah perjuangan, apalagi di situ harus apa? Andika, apa tadi temanya selain tadi bahwa tema dari kata Nadia bahwa itu adalah perjuangan untuk mencapai suatu tujuan. Ada yang lain lagi temanya menurut kamu yang lebih tepat lagi? Saya temanya tentang kegigihan dia menggapai mimpi dia. Kegigihan dia menggapai mimpinya, yaitu adalah salah satunya adalah kerja keras. Ya, itu adalah salah satu temanya. Alurnya, ada yang tahu alur dari pentigraf tersebut apa? Alurnya apa? Ya? Alur maju kok. Alur maju. Alur maju. Kenapa dikatakan alur maju? Karena menceritakan kejadian secara kronologis dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Kita apresiasi untuk Faisal dan tadi Nadia juga Andika. Ya. Selanjutnya, setelah Ibu tadi bagikan LKPD dan juga modul, silakan Ibu kasih waktu untuk kalian mengerjakan LKPD-nya, baca petunjuk pengerjaannya seperti apa, kemudian kalian nanti cantumkan, tuangkan hasil dari tugas kalian melalui media Canva. Ya, Ibu kemarin sudah menjelaskan kelompoknya itu masih kelompok yang minggu yang lalu sudah Ibu bagi. Ketua kelompoknya itu Andika untuk kelompok pertama, kelompok 2 itu adalah Krisna ya. Kelompok 3 Nabila dan kelompok 4 adalah Dea. Selamat mengerjakan. Ibu kasih waktu dari sekarang. Silahkan. Ya. Untuk cerpennya, perhatikan untuk cerpennya, Ibu minta kelompok 1 analisis tentang cerpen yang pertama. Apa? Yang pertama apa itu judulnya? Baik luar, dalam. Untuk Krisna apa? Cerpennya untuk yang kedua? Menemukan dompet. Nabila, cerpennya apa judulnya? Hafalan Tono. Dan yang keempat, itu sudah Ibu kasih pointer di situnya ya, kelompok 1, 2, 3, 4 di LKPD-nya. Belajar di kala pandemi. Silakan Ibu kasih waktu ya dari sekarang, kerjakan sampai kalian nanti harus presentasi ke depan perwakilan kelompok. Nah, nanti dikasih nama di sini ya.
Ya, namanya siapa aja? Enggak, nama panggilan saja. Ada kesulitan? Ininya diisi dulu. Iya, yang ini unsurnya, yang ini kaidah kebahasaannya. Dea, gimana kelompoknya? Ada kesulitan tidak? Nanti cantumin aja nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian nanti namanya aja dipasih tanda kurung aja, panggilannya aja, nggak usah pakai nama lengkap. Ya. Kalian sudah pernah kan mengerjakan tugas melalui media Canva kan? Iya. Iya. Gimana? 11. Cantumkan kelasnya ya. Pentigrafnya dibaca dulu. Itu untuk gambaran kalian untuk mengerjakan tugasnya. Dibagi tugas divisinya masing-masing ya. Nah ini dibagi-bagi aja. Nggak apa-apa dibuka aja nanti biar yang lain baca. LKPD-nya dibuka aja. Nanti tinggal yang lain juga baca kan itu di situ udah ada per teksnya biar ada divisinya masing-masing. Nah. Ibu kasih waktu 20 menit untuk pengerjaannya, silakan. Nanti jam 11 kalian harus sudah presentasi perwakilan kelompok ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak muat nggak apa-apa ke bawah. Kasih continue aja di situnya keterangannya. Kalau nggak muat untuk di LKPD-nya kalian bisa continue ke bawah ya. Atau ke lembar berikutnya, slide berikutnya. Untuk hasil kanvanya nanti dikirim ke WA group ya. Untuk hasil kanvanya dikirim ke WA group. Untuk sekarang nanti presentasi kalian bisa lewat gawai yang sudah kalian rumuskan permasalahannya. Berikut lewat LKPD ya. Kalau tidak ada berarti kalian boleh ambil yang sudah ada di situ. Contohnya misalkan apa saja kalau kebahasan itu? Apa saja? Andika? Kemarin Ibu pernah menjelaskan apa saja kaidah kebahasaannya yang sudah kalian tekankan di situ. Kalau cerpen biasanya ada apa? Ada kalimat apa? Kalimat langsung. Kalimat apa lagi? Kalimat tidak langsung itu termasuk ke dalam kebahasan, ya. Dari modul yang kalian baca tadi, yang kalian pelajari beberapa menit yang lalu, Ibu mau nanya, di situ kan sudah tercatup dari materinya. Dari mulai pengertian cerpen, ciri-ciri, struktur, unsur, sama kebahasaan. Yang kalian sekarang identifikasi itu dua ya, yaitu unsur intrinsik, kedominannya intrinsik, dan juga kebahasaannya. Ibu tanya coba, kebahasaannya apa saja tadi setelah kalian pelajari di modul? Ada apa saja kebahasaannya di modul tersebut? Ada yang bisa jawab? Nadia Trisna, silakan jawab Nadia. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Apalagi ada yang tahu? Tadi kan sudah Ibu kasih modul ajarnya. Apalagi selain kalimat langsung, kalimat tidak langsung, apalagi? Boleh, silakan. Kalimat deskripsi menyatakan waktu, latar, dan tempat. Apalagi? Ada itu di situ tadi Ibu sudah jelasin di modul, kalian tinggal baca kan tadi udah dibaca sama kalian. Ada lagi yang bisa menambahkan? Tadi ada kalimat langsung, kata Andika ada kalimat langsung, ada kata Nadia juga ada kalimat tidak langsung, kemudian ada kalimat deskripsi, yaitu yang menyatakan latar, tempat, waktu, apalagi kebahasaannya. Ya, siapa dulu yang mau duluan? Ya, boleh. Menambahkan, ya. Saya ingin menambahkan kaidah kebahasaan dari cerpen, yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa, iya ragam bahasa sehari-hari. Terus kalimat deskriptif dan majas atau bahasa kiasan. Bahasa kiasan, ya betul. Kita apresiasi untuk semua yang tadi menjawab ya. Ya benar sekali. Untuk kebahasaannya yang tadi Bu kasih modulnya itu kalian sudah pelajari. Yang pertama kalimat langsung. Kalimat langsung itu ada pada teks cerpen. Seperti apa kalimat langsung itu? Seperti apa kalimat langsung?
Contohnya bagaimana? Ada pertanda apa di kalimat langsung tersebut? Tandanya apa? Kalau kata tersebut atau kalimat tersebut menyatakan kalimat langsung. Ada tanda apa? Ada tanda kutip. Apalagi kalau kalimat tidak langsung? Kalau kalimat tidak langsung apa? Kalau kalimat langsung tadi ada tanda kutip kata Lala. Kalau kalimat tidak langsung apa? Seperti apa penandanya? Ada tanda apa? Jangan ragu, cantik. Apa tadi jawabannya? Ada tanda koma, ada tanda baca. Ya, tepat. Tapi alangkah tepatnya adalah Ibu kasih penguatan. Kalimat tidak langsung itu kalimat yang secara tidak langsung diungkapkan tanpa adanya tanda kutip. Itu kalimat tidak langsung. Ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung, ada kalimat deskripsi yang tadi dijelaskan yaitu menyatakan latar, waktu, tempat, suasana. Kalau tempat tentunya menyatakan tempatnya di mana, cerpen tersebut isinya tempatnya di mana, suasananya bagaimana, sedih, bahagia. Kemudian apalagi tadi waktu, kapan kejadian tersebut terjadi dalam isi atau alur cerpen tersebut. Sama tadi apalagi kalimat langsung, kalimat tidak langsung, kalimat deskripsi, kosakata, ya. Kemudian majas dan gaya bahasa itu adalah kebahasaan dari teks cerpen. Silakan lanjutkan kembali. Boleh di continue di belakang, di situ. Kemudian di sini juga boleh. Sepertinya mulai menyurut nih semangatnya. Kita motivasinya kita ucapkan lagi ya. Kita ucapkan lagi biar membangun untuk kalian bisa semangat lagi. Tolong kompak ya. Semandra satu. Semandra satu. Semandra satu. Cakep ya. Makasih. Lanjutkan lagi pengerjaannya. Waktunya 5 menit lagi. Nanti kita presentasi. Di situ ada majas apa saja? Majas itu ada apa aja jenisnya? Apakah ada di situ majas? Nanti cantumkan. Tenang ya, masih banyak waktunya. Kita sampai jam 11.30. Kita sampai jam 11.30. Presentasi setengah jam beres insya Allah. Kelompok Andika dan Dea udah, kita tunggu ya. Kelompok yang lainnya beres. Majas itu ada majas apa saja? Majas ada 3, majas pertentangan, Ya. pertautan, dan majas perulangan. Majas pertentangan, pertautan dan Perulangan. perulangan. Iya. Silakan kalau misalkan diisi cerpen tersebut ada di salah satu majas tersebut, kalian cantumkan. Contohnya seperti apa? Udah dituangkan ke Canva, Dika? Oke, udah. Dea sudah dituangkan ke Canva? Sudah. Ada kesulitan nggak menuangkan ke Canva? Nggak ya, karena memang sudah terbiasa kalian mengerjakan tugas melalui Canva. Udah, Krisna udah? Belum. Kita tunggu satu kelompok lagi, Krisna katanya belum. Ada yang kesulitan? Enggak, udah. Kalimat? Deskripsi. Kalimat deskripsi itu kan kalimat apa tadi Ibu tadi menjelaskan? Ada yang menyatakan apa deskripsi itu tadi? Pengertian itu. Definisi itu. Kalau deskripsi itu menggambarkan tadi kan latar, suasana. Di situ ada tidak yang menggambarkan latar, suasana, waktu, ada tidak?
Nah, itu kan suasananya sudah ada, tinggal dicantumkan di situ. Iya. Udah semua. Oke, perhatikan. Sudah semua. Dan Ibu akan tanya ke kelompok Andika dulu. Andika sudah diisi LKPD-nya dan dituangkan pengerjaannya ke Canva. Sudah. Kelompok 2 Krisna sudah mengerjakan LKPD-nya dan dituangkan ke Canva. Sudah. Kelompok 3 Nabila. Sudah? Sudah. Terakhir kelompok Dea sudah mengerjakan. Oke, kalau sudah kita presentasi ya. Yang presentasi ke depan mau kelompok yang mana dulu? Boleh? Ibu kasih kesempatan siapa dulu? Kelompok mana dulu? Andika dulu katanya. Andika? Devano. Boleh. Devano ke depan dijelaskan unsur-unsur intrinsiknya apa saja. Kemudian kebahasannya apa saja. Usahakan suaranya nyaring biar yang lain juga bisa mendengarkan, menyimak dengan baik. Boleh ke depan, Devano. Silakan. Baik, saya mewakili kelompok 1 dengan presentasi di dalam kelompok 1 berada pada Eka, Nadia, Dewi, Salam, untuk saya sendiri ke depan. Saya akan menjelaskan Menyimpulkan itu boleh bawa ini tapi nggak selalu terlihat. Yang lainnya tolong dengarkan baik-baik. unsur industri ketemu agak grogi. Jangan grogi dong, Devano. Kayak baru pertama kali presentasi aja. Di dalam unsur industri itu ada tema Ya. yang bertemakan persahabatan, alur maju. Ya. Di perempatan di rumah dia, di perpaduan hari yang cerah sinis, bertokoh dia, di Satias ibu pembantu rumah, Ya. otaknya dia protagonis, Ya. dia antagonis, Ya. di netral, untuk belakang, orang pertama pelaku sampingan. Oke. Amanah. Dalam menjalin pertemanan harus baik depan dan tidak menjelek-jelekan temannya. Ya. Kaidah kebahasaan di dalam kaidah kebahasaan itu ada kalimat deskripsi menyatakan waktu, latar dan suasana. Contohnya, di suatu hari yang cerah terdapat dua orang gadis, Dian dan Lisa, yang tengah mengerjakan tugas sekolah di rumahnya Dian. Mereka berdua mengerjakan tugas sekolah dengan serius dan suasananya pun nih. Yang kedua, memang tidak langsung. Contohnya, kemudian datanglah Dian, teman Dian yang bernama Tias di depan rumahnya. Namun Dian sendiri seolah tidak memperhatikan kehadiran Tias tersebut. Yang ketiga, kalimat langsung. Dian, itu di depan rumah ada Tias yang sedang mengukir bambu. Buruan temuin dia. Kasihan, sudah sejak tadi dia nungguin kita, tidak bisa yang tengah mengerjakan tugas di rumah dia. Iya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ibu perlihatkan mana tadi media kanvanya, Ibu lihat. Bentar. Sudah dikerjakan? Oke. Ya, bagus sekali ini ya pengerjaannya. Apik sekali. Makasih ya kelompok 1. Kelompok 2, Krisna. Ya, silakan Krisna. Yang lainnya tolong simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 izin mempresentasikan cerpen yang kami baca.
yaitu tentang dompet. Di sini saya akan menjelaskan unsur intrinsik dan gaya pembahasannya. Untuk unsur intrinsiknya, temanya adalah kehidupan bersosial, tokohnya adalah Angga dan Pak Handi, alurnya maju, latarnya trotoar, rumah Pak Handi, sedih, bahagia. Gaya bahasanya adalah lugas, sudut pandangnya orang pertama, amanatnya kejujuran merupakan suatu sifat yang sangat mulia dan orang yang jujur akan memperoleh balasannya tersendiri. Untuk kaidah pembahasannya ada 3. Yang pertama adalah kalimat deskripsi, kalimat yang menyatakan waktu, latar, dan suasana. Di cerpen kami yaitu menemukan dompet, kalimat deskripsinya adalah pada suatu hari yang cerah, aku janjian dengan teman lamaku untuk menceritakan permasalahanku ini. Kemudian yang kedua adalah kalimat tidak langsung, yaitu ketika aku sedang dalam perjalanan keluar rumah, ke rumah temanku, sama-sama aku melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tepatnya di trotoar. Kemudian yang ketiga adalah kalimat langsung, yaitu iya benar mas, Anda siapa ya dan ada keperluan apa? Jawab tukang kebun dan ditimpali pertanyaan buat. Sekian ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dong. Kelompok 3, Nabila. Iya, Delisia yang mau ke depan. Boleh, silakan. Perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delis Adelia, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan unsur intrinsik dan kaidah kebahasaan cerpen yang kami baca dengan judul Hafalan Tono. Unsur intrinsik, tema pendidikan karakter anak, tokoh Tono, Bu Retno, dan Ridwan. Penokohan Tono polos, pelupa, ingin tahu banyak hal. Bu Retno baik hati, sabar, sama. Ridwan agak bandel tapi penurut. Latar di dalam kelas pagi hari, alur ceritanya maju, sudut pandang orang ketiga karena ditandai dengan menggunakan kata ganti seperti iya dan dia. Amanat pendidikan Pancasila harus ditanamkan sejak dini serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila adalah cara menjadi warga negara yang baik. Untuk kaidah kebahasaannya ada 2. Yang pertama kalimat langsung, tidak apa-apa Tono, kamu hafalkan lagi ya. Sekarang kamu boleh duduk di bangkumu. Bu Retno berbicara lembut. Kalimat tidak langsung, ketika jam sekolah usai, Tono mengajak Ridwan segera keluar kelas. Mereka tidak buru-buru pulang, tapi ke musola sekolah untuk menunaikan sholat zuhur. Bu Retno yang melihat mereka dari kejauhan pun tersenyum bangga. Cukup sekian presentasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Ibu tadi belum melihat hasil kanvanya dari Krisna sama kelompok Nabila. Boleh lihat hasil kanvanya, penugasannya. Ini cerpennya menemukan dompet. Oke, Krisna bagus, makasih. Coba Nabila sini, Ibu lihat hasil kanvanya tadi. Ini sudah diubah ke dalam bentuk PDF ya. Oh iya, ini teksnya tentang hafalan Tono ya. Oke, udah lengkap semua. Terima kasih ya. Kelompok terakhir, silakan Dea. Siapa yang mau ke depan? Oh, Rifat, silakan Rifat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Nasir. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil cerpen. Intinya belajar di kala pandemi. Unsur intrinsik belajar di kala pandemi. Temanya pendidikan. Tokoh Rina Pak Yanto Madira. Latar ruang kelas rumah Dira dan kantor desa. Penokohan Rina baik, semangat, pantang menyerah. Ma sabar dan penyayang. Dira sombong dan pelit. Dan Pak Yanto baik dan tegas. Alur cerita maju, sudut pandang orang pertama karena ditandai dengan menggunakan kata aku. Terus
amanat meraih pendidikan dan mengikuti pembelajaran di sekolah. Ya. Harus tetap semangat di kondisi apapun. Ada kuasanya. Ya. Kalimat deskripsi menyatakan waktu, latar, dan suasana. Contohnya, aku duduk tak berdaya seperti kehabisan tenaga. Pak Yanto, wali kelasku, memberikan dengan tegas bahwa pembelajaran harus dilaksanakan di rumah. Itu berarti seluruh aktivitas sekolah akan dihentikan sementara. Kalimat tidak langsung, contohnya, namun entah sampai kapan semua ini terjadi gara-gara virus yang hadir di wilayah kami. Untuk menghentikan penyebaran virus tersebut, terpaksa sekolah harus dihentikan dan melakukan pembelajaran jarak jauh. Tetapi baru hari ketiga pembelajaran terhambat aku dan teman-temanku yang memiliki keterbatasan ekonomi harus susah payah membeli kuota gadget karena pembelajaran dilakukan melalui laptop ataupun smartphone yang membutuhkan internet. Kalimat langsungnya, contohnya, Mak, boleh gak beliin aku HP yang lebih bagus? Pintaku ke emak. Meskipun aku tak tega karena hasil jualan tempe di pasar hanya cukup untuk sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lihat hasilnya? Oke, ini hasil dari tadi ya, yang belajar di kala pandemi ya. Oke, kelompoknya Dede Fani. Ya, makasih ya. Oke, perhatikan. Untuk presentasi sudah kalian laksanakan dari kelompok 1 Andika, kemudian Krisna, kelompok 2, kelompok 3-nya itu adalah Nabila, dan terakhir adalah kelompok Dea. Sebelumnya Ibu minta evaluasi dari setiap kelompoknya. Contohnya, kelompok Dika dievaluasi sama kelompok Krisna. Kemudian kelompok Nabila nanti dievaluasi sama kelompok Dea ya. Untuk kelompok Dika dulu. Krisna. Boleh kali untuk Krisna bisa evaluasi kelompok Dika bagaimana hasil presentasinya bagaimana? Menurut pendapat Krisna, kelompok Dika itu dalam presentasinya bagaimana? Silakan. Ibu persilahkan untuk menjawab. Menjelaskan. Ya, hasil presentasinya. Hasil presentasinya sudah. Boleh? Izin menjawab, Bu? Iya, boleh. Kelompok Andika hasil presentasinya sudah bagus, sudah Iya, lengkap. iya. Cuma kurang keras tadi menyampaikan. Oke, suaranya kurang nyaring ya. Ya, terima kasih untuk Krisna sudah mengevaluasi kelompok Dika. Kelompok Nabila dievaluasi sama kelompok Dea. Silakan, Dea, evaluasi dari presentasi kelompok Nabila. Berdiri, siapa perwakilannya untuk mengevaluasi? Evaluasi ya. Ya. Ya, sudah bagus. Udah? Materinya sudah cukup paham. Oke, terima kasih untuk kelompok Dea ya. Perhatikan baik-baik. Untuk hasil presentasi kalian kali ini Ibu acungkan jempol ya buat kalian. Sudah mau bekerja sama dengan tim kelompoknya, sudah berbagi divisi masing-masing. Ada yang bagian divisinya mengerjakan LKPD-nya, yaitu ada yang membaca modulnya, ada yang membaca petunjuk dari LKPD-nya, ada yang menuangkannya ke Canva, ada yang saling diskusinya, yaitu dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu ucapkan terima kasih, kita apresiasi untuk semua kelompok. Oke. Untuk pembelajaran kali ini, dari tadi yaitu mengidentifikasi unsur intrinsik dan juga menelaah kebahasaan, Ibu anggap sudah cukup untuk kalian menguasai dan memahaminya. Tapi Ibu minta ada yang merefleksi pembelajaran kali ini, menyimpulkan dari yang tadi, dari mulai apa itu cerpen, apa saja unsurnya, kemudian sampai ke bahasaannya meliputi apa saja. Silakan, ada yang mau merefleksikannya? Boleh, Aulia. Boleh, ke depan. Ya, boleh. Refleksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyimpulkan materi dari hari ini. Cerpen atau cerita pendek merupakan jenis karya sastra yang beralur atau berkonflik tunggal yang menggambarkan cerita atau kehidupan alur manusia
singkat dan jelas. Cerpen juga memiliki beberapa unsur intrinsik, yaitu tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Adapun kaidah kebahasaan dari cerpen yaitu ragam bahasa sehari-hari, kosakata, majas atau gaya bahasa, dan kalimat deskriptif. Terima kasih. Oke, kasih apresiasi buat Aulia. Ya, itu untuk refleksi dari Aulia menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini ya. Udah cukup bagus ya, berarti kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu kasih penguatan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, yaitu bahwa cerpen itu adalah teks cerita pendek ya, yang kalian akan belajar sampai ke kelas 12. Kelas 11 itu hanya sebagai dasarnya saja, dari mulai unsurnya, kemudian nanti memproduksi secara tepatnya itu nanti pada saat kelas 12 itu juga harus bisa menguasai tentang unsurnya. Karena untuk unsur intrinsik kebahasaan itu selalu ada muncul di prosa fiksi. Kelas 12 itu bukan cerpen lagi, tapi dalam bentuk novel, dalam bentuk fiksi yang besar, ya, prosa fiksi yang lebih besar, yang lebih banyak permasalahannya. Untuk unsurnya apa saja tadi sudah kalian jelaskan. Dari mulai tema itu adalah ide pokok dari suatu permasalahan. Kemudian ada apa lagi? Latar itu ada terbagi 3, latar tempat, waktu, suasana. Kemudian alur, ada alur maju, alur mundur, ada alur campuran, ada amanat, itu adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Kemudian ada sudut pandang, ada tokoh, penokohan. Ingat, tokoh dan penokohan itu adalah berbeda. Kalau tokoh itu adalah pelaku yang ada dalam cerita. Penokohan itu apa? Ada yang tahu? Apa itu penokohan? Andika, boleh? Watak atau sifat dari tokoh tersebut. Oke, watak atau sifat atau bisa disebut dengan istilah lain karakter dari tokoh tersebut. Yaitu adalah termasuk arti dari penokohan. Jadi beda, jangan sampai kalian malah tertukar. Apa itu tokoh, apa itu penokohan? Kemudian ada gaya bahasa. Itu gaya bahasa itu adalah majas. Ada konotasinya, ada denotasinya, ada makna yang sebenarnya, ada makna yang tidak sebenarnya. Kemudian kebahasaan. Tadi sudah ada yang menjelaskan tentang kebahasaan dari teks cerpen. Yang pertama itu adalah kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu adalah menggambarkan, ya, menggambarkan suasana, apalagi latar, apalagi waktu. Waktunya kapan terjadinya dalam alur cerpen tersebut? Tempatnya di mana? Ya, suasananya bagaimana? Yaitu untuk mendeskripsikan atau kalimat deskripsi. Kemudian kalimat langsung. Kalimat langsung supaya kalian selalu ingat bahwa kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh tokoh. Pakai tanda apa? Kutip. Beda dengan kalimat tidak langsung. Itu lewat orang lain, ya. Mengungkapannya adalah lewat orang lain, tidak secara langsung. Dalam bentuk kalimat seperti biasa saja. Kemudian ada lagi kosakata. Itu adalah kosakata biasanya kalian juga setiap hari ada perbendaharaan kata yang kalian masuk, ya. Kemudian untuk yang keempat adalah tentang gaya bahasa. Majas, ada majas apa saja tadi Hilman? Majas pertentangan, perulangan, pertautan. Ya, mulai lupa. Ya, terima kasih, itu adalah untuk pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari memproduksi teks cerpen. Itu nanti kita akan memproduksi hasil produknya cerpen. Tapi bedanya adalah hasil produksi yang akan kalian buat bukan cerpen jadul, tapi pentigraf, yaitu cerpen 3 paragraf. Itu nanti kalian harus bisa memproduksi 1 cerpen per kelompok. Bukan individu, tapi per kelompok. Proyeknya adalah kalian harus menghasilkan cerpen kemudian dituangkan ke Instagram. Hashtag, nanti dikasih hashtagnya adalah kumpulan atau analog cerpen. Kemudian tag ke akun ibu. Itu nanti pada saat pertemuan berikutnya. Paham ya? Terima kasih Bu ucapkan untuk hari ini. Untuk pembelajaran hari ini cukup bagus ya. Terima kasih. Tapi sebelumnya Ibu minta kalian nanti sebelum akhir pembelajaran dibimbing doa dulu oleh Dapa lagi. Ya, Haji Dapa silakan. Setelah lanjut pembelajaran, mari kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beri salam. Wa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutup ini ada satu pantun ya. Pantun dari Ibu buat kalian ya. Makan ketan bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.